Jangan sampai skip video ini dan tonton dari awal sampai habis. Karena kita bakal adain kuis dan teman-teman cuma bisa jawab kuisnya kalau teman-teman nonton dari awal sampai habis. Nah, kuisnya ini bakal diposting di Instagramnya SCG dan juga Toku. Syaratnya gampang banget. Teman-teman tinggal wajib follow IG-nya atau sosial medianya SCG @_cbm.id beserta YouTube-nya di SCG CBM Indonesia dan juga @toku.id. Halo owners, balik lagi di Toko Podcast bersama saya Ivan. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget. Kita kedatangan Bapak Lius Hartanto dari SCG selaku General Manager Sales Transformation and Business Operation. Selamat datang Pak Lius. Terima kasih. Oke, wah gimana perjalanannya Pak tadi ke sini? Lumayan lancar. Lumayan, hari ya. ini lumayan lancar. Oke, perut sudah terisi ya Pak ya? Sudah. Oke, hari ini kita bakal bahas beberapa hal nih Pak. Tapi dari sisinya POV-nya SCG. Tapi kebetulan balik lagi kita mau ngebangun si bisnis toko material ini biar makin bertumbuh pastinya. Jadi dari segala informasi dari SCG yang bakal ngebangun si toko material ini biar makin bertumbuh. Oke, nah mungkin sebelum kita masuk ke titik beratnya, kita mau bahas dulu kali ya. Boleh dikenalin dong Pak Lius ini background-nya apa sih Pak kalau boleh tahu Pak sebelumnya? Oke, terima kasih Toku sudah mengundang saya ya. Sama-sama. Mungkin pertama saya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Lius Hartanto, saat ini di SCG. Saya in charge untuk sales transformation dan business operation. Jadi saya in charge untuk beberapa bidang memang di SCG ini. Ada digital transformation, ada IT, ada sales operation, ada supply chain dan sourcing business, juga untuk sistem untuk call center, dan business intelligence. Wah, banyak ya Pak ya? Kurang lebih. Mungkin ini karena beberapa pengalaman saya di beberapa perusahaan sebelumnya. Ya, saya dulu lama di otomotif kurang lebih 8 tahunan. Kemudian sempat di consulting, sempat di perusahaan tech company, dan sempat di beberapa startup. Oke. Dan memang dengan role yang berbeda-beda ya. Memang ada dari dealer network development, kemudian kita pernah jadi business planning, kemudian juga pernah in charge untuk sales, marketing, dan digital marketing, dan bidang partnership dan lain-lain sebagainya. Oke, berarti banyak banget ya Pak ya, dari dasar sampai ketemu si user sampai ke sekarang malah di belakang ya, bener ya? Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, berarti sebenarnya pengalamannya udah baik banget nih Pak. Tapi menarik nih Pak, kalau boleh tahu tuh Bapak masuk ke bisnis industri toko material tuh pas di SCG aja berarti ya? Betul, saya belajar mengenai building material di SCG. Oke, berarti benar-benar sebelumnya tuh nggak ada yang Industri yang berbeda. Berbeda semua ya Pak? Oke. Ini banyak banget ya Pak yang dipegang ya, ada digital transformation, IT, supply chain, sistem call center, bahkan sampai operationnya juga ya kalau nggak salah ya? Sampai operation, sampai supply chain, sourcing business. Sourcing bisnis juga, banyak banget. Oke, nah Pak, berarti kan Bapak di SCG itu udah dari kapan ya Pak? Saya join di SCG dari 2018. 2018, berarti sekarang kurang lebih hampir 7 tahun ya? Hampir 7 tahun. Oke, udah lumayan lama ya Pak ya? Kurang lebih. Oke, nah boleh tahu nggak nih Pak, kalau SCG ini kan berarti udah dari 2018. Ya. Nah, boleh dong dijelasin sedikit nih terkait dengan SCG-nya. Siapa sih SCG ini, terus bergeraknya di bidang apa? Oke, SCG itu sendiri sebenarnya kepanjangannya itu Siam Semen Group. Didirikan pada tahun 1913 di Thailand, dan saat ini sudah merupakan grup industri terbesar di kawasan ASEAN dengan 10 lini bisnis utamanya. Di antaranya Green and Cement Solution, Chemical and Packaging. Nah, untuk di Indonesia sendiri, SCG itu mulai pada tahun 1992 dengan perdagangan. Oke. Kemudian mulai mengembangkan investasinya di berbagai bidang. Nah, untuk produk-produk semen and green solution sendiri, SCG itu semua produknya didistribusikan di Indonesia itu oleh PT Kokoh Inti Arebama Tbk. Oke, dari PT Kokoh. Ya. Berarti awalnya tuh bergeraknya atau meluncurnya dari perdagangan, Pak? Untuk di Indonesia. Untuk di Indonesia. Dari perdagangan ini baru akuisisi ke PT-PT kecil tadi ya? PT-PT lainnya, betul. PT-PT lainnya, kita ya? mulai dari perdagangan, kemudian mulai bergerak ke bisnis-bisnis lainnya. Oke, nah berarti perdagangan itu dari awal memang udah perdagangan bisnis material atau gimana Pak? Trading company kurang lebih related lah dengan building material, ada relasinya, betul. Oke. Berarti awalnya sebenarnya, tapi berarti kan sekarang produksi atau gimana Pak? SCG sendiri? Kalau di SCG Indonesia? mostly di Indonesia kebanyakan manufaktur, betul. Manufaktur, Kita produksi sendiri. Oke, berarti Ada juga yang kita memang partnership dengan pihak lain gitu.
oke. Berarti kan dari perdagangan, terus akuisisi beberapa PT-PT yang lainnya bersinggungan, habis itu sekarang udah mulai punya manufaktur sendiri akhirnya. Oke. Nah, boleh tahu nggak sih Pak, mungkin dari teman-teman nih, atau yang kita sebut biasa owners ya, kalau di toko ya. Nah, mungkin ya owners sendiri tuh ada banyak yang belum tahu nih Pak, SCG itu sebenarnya produknya ada apa aja. Mungkin Pak Dius boleh bantu jelasin nggak Pak? Beberapa produk inovasi kita, contohnya ya, mungkin kita ada semen premium ramah lingkungan. Ini, contohnya. Betul, ya ini PCC, kita juga punya OPC. Oke. Terus kemudian kita juga punya beton siap pakai, kita ngomong beton instan. Itu jadi kalau misalnya nih sampai Ivan ada mau bangun rumah, tapi ternyata rumahnya di dalam gang dan sebagainya, atau di high-rise building yang lantainya tinggi sekali, gitu ya. Nah, itu kita punya beton siap pakai. Jadi dalam packaging seperti ini, beton instan, tinggal dicampur air. Jadi nggak perlu pakai istilah truk bolon, truk mixer yang itu. Mungkin karena kalau misalnya lokasinya di dalam perumahan sampai susah dijangkau. Nah, itu kita udah provide itu juga seperti itu. Jadi nggak perlu repot-repot lagi ya kan, biasa harus sewa mesin, sewa alat gitu ya. Ini tinggal dicampur air, ready jadi beton gitu kan. Oh, keren juga ya. Oke, berarti itu ada beberapa inovasi produk yang memang mendukung juga ya. Oke, nah boleh tahu nggak sih Pak, ini kan kalau tadi udah diulang berkali-kali ya, green solution, green industry, dan lain sebagainya. Kenapa SCG itu menitik beratkannya ke green solution ini Pak? Sebenarnya kalau kita melihat kenapanya itu ya, karena satu memang salah satu filosofinya SCG itu inclusive green growth. Inclusive green growth, apa tuh maksudnya Pak? Inclusive green growth itu kita mengedepankan keberlanjutan dan mengutamakan konsep ESG4+. ESG4+. Apa tuh ESG4+? ESG4+ ini adalah satu konsep ya yang digunakan di industri juga untuk menjaga kelestarian lingkungan lah. Kurang lebih. Intinya kurang lebih seperti itu. Oke, jadi memang ESG4+ ini kalau bisa dibilang ya untuk kebutuhannya ya buat menjaga kelestarian lingkungan. Betul, dan memang sebenarnya salah satu wujud nyatanya yaitu banyak produk-produk SCG itu yang memang sudah memiliki sertifikasi Green Label. Oh, gimana cara dapetinnya Pak? Nah, ini ada proses standar yang diterapkan oleh institusi terkait ya. Memang dan untuk mendapatkannya memang mereka tuh ada audit dan sebagainya yang memang membuktikan produk kita ini dari proses sampai hasil jadinya memang mengutamakan proses green solution, betul. Oke, berarti kalau bisa dibilang gampangnya kayak produk ramah lingkungan ya. Betul. Oke, nah terus yang ngebedain apa sih Pak sebenarnya produk SCG kan di sini ada tulisannya eco-friendly nih Pak, yang dibantal imut ini ya. Oke, nah ini kalau boleh tahu eco-friendly itu maksudnya yang ngebedain si produk SCG yang semen ini kan semen ini Pak ya, PCC karena yang semen ini sama yang pada umumnya itu apa Pak? Kalau kita runut ke belakang dari prosesnya dulu ya. Oke, boleh. Dari prosesnya itu kita semua memang secara contoh ya bahan baku yang kita gunakan untuk memproses semen itu kita sekarang sudah menggunakan dari limbah ya. Jadi contohnya kita tuh RDF lah kita ngomongnya. RDF itu kita menggunakan limbah sebagai pengganti batu bara untuk memproduksi semen. Itu salah satu, itu masih di hulu ya. Belum proses-proses yang di tengah-tengahnya tuh kita sangat mengutamakan kelestarian lingkungan sehingga sampai ke ya kita juga berusaha sebisa mungkin mengurangi emisi karbon. Dan sampai ke produk barang jadinya pun itu memang kita tetap mengedepankan prinsip-prinsip Go Green ya, ESG4+ itu diterapkan dalam setiap lini proses produksinya. Oke, berarti dari bahan dasar pembuatan si SCG eco-friendly aja memang udah dipakai dari yang tadi ya? Bahan limbah itu ya awalnya? Betul, jadi itu sebagai pengganti sebagian batu bara yang ya kalau batu bara mungkin mainnya kan, memang nggak bisa diganti lah. Tapi ada olahan lain dari si limbah ini. Betul, jadi jadi mengurangi emisi karbon lah ya. Benar. Oke, nah berarti keren banget ya Pak. Maksudnya SCG itu udah futuristik ya kalau kita bilang ya, udah memperhitungkan kayak adanya si eco-friendly ini. Tapi ada nggak Pak yang latar belakangnya kenapa SCG itu kepikiran kayaknya kita harus mengusung visinya itu memang eco-friendly gitu? Ya kalau kita lihat memang dunia ini kan resources-nya memang terbatas ya, harus kita jaga bersama. Setuju. Dan kita juga melihat generasi-generasi muda dan generasi penerus kita ini makin lama makin aware juga dengan kondisi lingkungan dan sebagainya. Jadi memang alangkah baiknya jika kita semua bersama-sama gitu menjaga lingkungan kita agar tetap
green lah ya. Betul. Oke, berarti memang SCG udah mempertimbangkan ke sana ya. Lebih ke future-nya ya, kayak anak muda udah mulai aware dan lain sebagainya. Apalagi yang tadi Bapak bilang mention-nya, sumber dayanya terbatas sebenarnya kan. Nah, terus kalau dari SCG sendiri Pak, ada upaya atau strategi apa nggak sih Pak buat ngebangun kepercayaan nih buat brand SCG sendiri ke tukang, kontraktor, toko, atau bahkan penggunanya gitu? Oke, kita sebenarnya memandang mereka sebagai bagian stakeholder dari kemitra kita ya. Jadi part of our family lah, keluarga kita ya. Jadi kita memang berusaha mengedepankan inovasi-inovasi produk dan kualitas-kualitas yang terbaik untuk mereka dari produk-produk kita. Contohnya kita punya semen premium ramah lingkungan, kita punya beton instan yang siap pakai, dan jadi ada inovasi, ada kualitas di sana dengan proses yang green, yang ramah lingkungan ya. Dan memang kita juga ada beberapa aktivitas yang mendukung itu, contoh kayak kita punya seminar, seminar untuk edukasi dan sebagainya. Dan kita juga untuk, terutama untuk toko-toko bangunan, kita juga menyediakan digital platform yang di mana lebih mengutamakan kenyamanan mereka lah dalam misalnya memesan produk SCG. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, seminarnya itu biasa diadakannya gimana Pak? Online atau offline atau gimana? Both bisa. Both. Kita pernah mengadakan beberapa webinar, kita sering mengadakan offline dengan pihak-pihak pemerintahan, dengan pihak-pihak kontraktor, developer, untuk dan gathering juga dengan toko-toko kita ya, toko-toko dan dealer-dealer distributor kami itu kami sering adakan juga. Oh, berarti banyak banget aktivitas yang memang in touch ya sama si penggunanya jadi gitu ya. kita pengen lebih engage lah dengan mereka, mendengarkan suara mereka gitu ya. Berarti sesuai lah ya tadi bilang part of family, bener nggak? Iya, betul. Oke, nah tadi ada sedikit menarik juga nih Pak. Ada yang dimention oleh soal digital platform ya. Nah, kalau digital platform untuk toko ya tadi benar ya Pak ya? Betul, untuk toko dan distributor kami. Oke, berarti kan ada digital platform yang dibikin oleh SCG untuk membantu mempermudah si toko untuk proses ordering tadi ya? Betul. Oke, nah itu tuh digital platform itu terbuka untuk semua toko atau gimana Pak? Jadi digital platform ini khusus untuk toko-toko under jaringan SCG. Oke, nah proses ordernya seperti apa Pak? Apakah mereka harus install aplikasi atau gimana? Jadi memang mereka bisa install aplikasi maupun melalui website. Untuk toko-toko yang memang sudah terdaftar di dalam jaringan SCG dan yang sudah dikurasi tentunya ya. Jadi mereka tuh bisa memesan dari mana saja, kapan saja, baik itu aplikasi Android maupun iOS gitu ya, ataupun melalui website gitu. Jadi tidak terbatas harus misalnya email, telepon, dan sebagainya. Jadi kapan saja mereka mau bisa langsung dari aplikasi itu. Oke, nah ini menarik Pak, karena kan kalau digital platform itu yang kita tahu lah ya, toko bangunan itu kan sebuah bisnis yang kita bilang kategori itu kayak toko kelontong atau bisnis tradisional. Mungkin Bapak juga sepaham sama saya ya. Nah, setuju ini tidak ada diskriminasi atau ofensif apapun ya. Nah, gimana caranya SCG itu bikin platform ordering system ini, tapi bisa diterapkan atau digunakan oleh si toko, Pak, kalau betul? Oke, memang prosesnya tidak mudah ya. Kita memang ada unsur harus ada proses edukasi terhadap mereka. Dan yang penting adalah aplikasi yang kita bikin ini benefitnya bukan hanya untuk kita, tapi kita mengedepankan benefit untuk mereka. Oke, contohnya Pak? Contohnya kita punya loyalty point untuk mereka yang bisa mereka tukarkan dengan berbagai hadiah, bahkan trip bersama kita. Ya, dan banyak lagi sebenarnya. Dan kita sering mengadakan promo-promo juga yang memang akan muncul atau pop up di aplikasi tersebut. Oh gitu. Berarti sebenarnya kalau mereka pakai aplikasi tersebut, mereka bisa dapat update terus-terusan tanpa dari direct sales lah kita bilang. Bener ya? Informasinya ada di situ, promonya di situ gitu. Jadi mereka bisa manfaatin momen tuh ya sebenarnya kan. Oke, nah cuma menarik nih Pak. Tadi edukasinya ada kan yang dijalani untuk mereka bisa sampai pakai. Apalagi tadi mengedepankan benefit, bener nggak? Edukasi yang seperti apa sih Pak yang dilakukan SCG pas awal-awal gitu, itu pas launching si digital platform ini? Jadi memang awal-awal kita pasti mungkin seperti saya tadi sempat bicarakan, kita tuh ada gathering dan sebagainya. Kita ada edukasi di sana personal dengan mereka. Mereka bisa konsultasi di kita, di booth kita untuk edukasi mengenai platform kami. Terus kemudian juga di luar itu juga kita ada kunjungan visit ke toko-toko mereka. Oh gitu. Secara langsung. Sampai langsung terjun. Betul. Ya?
Jadi memang part of family lah mereka itu. Iya, Jadi iya, special treatment, personal treatment ya. Oke, enak banget ya, benar dirangkul berarti ya Betul. sebenarnya SCG ya. Tapi kalau misalnya yang edukasi gitu tuh masif Pak, berarti dijalankannya? Masif untuk semuanya. Oke, nah apa aja sih Pak kira-kira yang diedukasi Pak? Biasanya Yang disampaikan edukasi sebenarnya satu benefit ya untuk mereka. benefit untuk mereka yang Ya, tadi ya. pasti ya, poin karena dan kalau tanpa sebagainya. benefit mungkin ini adalah cara baru gitu kan, cara baru tanpa benefit mungkin agak sulit. Susah, gitu. betul, setuju. Betul. Yang kedua cara penggunaan pastinya. Oke, cara penggunaan sama Nah, benefit. betul. Yang ketiga, sampai misalnya ada troubleshoot, ada masalah, mereka tuh kita informasikan nih, kita punya call center juga untuk support mereka, kita punya tim untuk support mereka. Jadi ready semuanya 24 jam gitu. Call center 24 jam, Pak. Jadi Luar biasa. tim kita ya supportnya Timnya, iya, maksudnya tim ya. supportnya 24 jam. Tim support lah, maksudnya kapan saja mereka bisa ketemu dengan kesulitan, mereka bisa tanya. Ya mungkin kalau misalnya pada saat hari libur atau sebagainya mungkin akan dijawab detailnya mungkin keesokan harinya gitu. Oke, keren banget ya. Berarti sebenarnya dipermudah banget tuh ya. Tuh. Nah, terus ada tahapan kurasinya, Pak. Kurasi itu dari SCG atau gimana, Pak? Jadi memang platform kita ini sebenarnya seperti ordering platform lah ya. Ordering platform ini kan harus toko-toko dan distributor yang memang sudah terdaftar di dalam jaringan kita. Jadi kita harus curated dulu sebenarnya apakah toko ini memang sudah terdaftar dengan apakah data-data informasinya sesuai atau tidak gitu ya. Oke. Ada cara khusus untuk daftar atau gimana, Pak? Jadi memang kalau pendaftaran itu dari toko mereka harus melalui distributor kami. Cara daftarnya harus hubungi ke distributornya ya. Betul. Berarti bisa melalui direct sales dari distributor juga bisa sebenarnya kalau mau nanyakan informasi. Iya, betul. Dan memang harus disetujui ya, diverifikasi oleh distributor kami juga. Nah, kan kalau dari SCG sendiri kan memang bergeraknya di bidang si bisnis material itu ya, Pak ya. Nah, saya pengen tahu nih, Pak, kalau menurut kacamatanya SCG, toko bangunan seperti apa sih, Pak, yang layak atau punya potensi buat bertumbuh atau bertahan dalam 3-5 tahun ke depan, Pak? Oke, kalau saya lihat toko-toko yang layak dan akan terus tumbuh adalah toko-toko yang bisa adaptif terhadap permintaan pasar dan juga mereka bisa adaptif terhadap perkembangan teknologi. Contoh paling simpel perkembangan teknologi ya, yang paling sederhana mungkin mereka bisa menggunakan sosial media platform untuk sekedar promosi, untuk sekedar edukasi customer atau pelanggan-pelanggan mereka. Ya mungkin itu contoh simpelnya lah ya. Jadi teknologinya di-embrace, digunakan. Oke, nah tapi kalau menurut Pak Luis sendiri udah banyak belum Pak kira-kira toko-toko yang memanfaatkan sosial media kalau yang Pak Luis deh? Kalau saya lihat sekarang makin banyak. Makin banyak ya. Oke, berarti kalau toko-toko yang belum mulai gimana Pak? Harus mulai ya? Toko-toko yang belum mulai, mudah-mudahan mereka akan segera mulai gitu ya. Biar nggak ketinggalan ya Pak Betul, ya? karena sayang sekali gitu ya dengan fasilitas-fasilitas teknologi yang ada, dengan segala perkembangan behavior-nya customer di lapangan, end user, pemilik rumah dan sebagainya. Kalau fasilitas itu ada, kenapa tidak digunakan gitu kan? Yes, betul. Untuk lebih engage dengan mereka. Oke, berarti si sosial media ini yang menurut Bapak yang tadi digitalisasi itu harusnya dipakai buat bisa bantu mereka terhubung dan juga lebih dekat lagi sama si user. Betul, jadi lebih dekat dengan customer mereka. Nah, berarti kan sebenarnya trennya harusnya mereka udah mulai move ya Pak ya, dari yang jualannya nunggu orang atau misalnya ada orang, tapi sekarang udah bisa masif ke sosial media. Benar Pak ya, menurut Bapak ya? Terus kalau dari SCG sendiri, sebenarnya ada strategi khusus nggak Pak yang bisa mendukung toko-toko ini buat embrace mereka mulai pakai sosial media atau digitalisasi Pak? Oke, sebenarnya kita sendiri juga mencontohkan ya. Jadi kita sendiri juga menggunakan sosial media ini untuk branding, awareness, dan juga seperti saya bilang tadi untuk edukasi. Betul. Sebagai platform untuk yang informatif untuk customer kami, juga untuk melakukan engagement lah ya. Jadi dari sebagai role model lah kita contohnya ya, sebagai role model untuk mereka. Kemudian kita juga mengadakan beberapa pelatihan sebenarnya. Jadi seperti kita encourage dan empower mereka lah untuk menggunakan teknologi lah untuk lebih adaptif terhadap teknologi. Oke, berarti sebenarnya kalau misalnya mereka bingung-bingung ya bisa aja nyontek ke SCG, benar nggak? Bisa nanya juga. Bisa nanya bisa juga? nanya, bisa konsultasi juga. Langsung di SCG-nya itu Pak? Bisa. Oh, lewat mana Pak? IG, DM atau jadi kita sering adakan gathering kan. Kadang kita sering adakan gathering. Itu rutin pasti. Gathering dan visit ke toko. Pada saat itu mereka pasti bisa nanya. Dan pasti kita punya tim di lapangan juga yang tim sales dan marketing kami itu ya. Mereka mungkin juga bisa menanyakan kalau ada kesulitan, kebingungan dan sebagainya.
adaptasi, misalnya mereka mau menggunakan teknologi sosial media dan sebagainya, bagaimana caranya, nanti mungkin tim kami akan menyampaikan ke tim terkait Oke. untuk segera direspon. Oke, berarti nanti dari tim SCG akan kirim tim khusus lagi yang memang Betul. expert buat bisa bantu toko tersebut. Betul, dan kita punya call center. Jadi sebenarnya kenapa kami menggunakan berbagai media tadi ya, kita ngomong mungkin omni-channel gitu ya. Yes, betul. Kenapa sih sebenarnya? Karena kami ingin lebih dekat dengan customer. Mungkin ada customer yang lebih suka prefer sosial media, ada juga customer yang prefer melalui call center, Oke. ada customer yang prefer melalui email, contact center kami. Nah, itu kami provide semuanya. Oke. Kita ya. punya semua channel itu. Ada juga yang lebih suka telepon ya, Pak ya? Betul, ada juga yang mungkin langsung ke sales kami, Bener. ada juga yang mungkin langsung kalau gathering gitu Iya. ya, konsultasi di booth gitu. Banyak kan orang, kayak kalau owner toko banyak kan sukanya ketemu langsung ya, Pak? Nah, tatap betul. muka ya. Jadi semua channel itu kita provide buat mereka. Wah, mantap. Jadi dari awal sampai akhir ya, Iya. A sampai Z ya kita adain ya. Betul. Nah, kalau menurut SCG sendiri, Pak, apa sih keuntungan toko yang melek digitalisasi, Pak? Keuntungannya ya, satu mereka akan lebih engage dengan customer-nya. Oke, lebih engage dengan customer. Kemudian ya, jadi mereka lebih mengetahui real voice of customer gitu ya. Benar-benar. Jadi dari kalau kita lihat mungkin sifat-sifat pelanggan customer di Indonesia tuh, kadang-kadang komplain itu mereka diam gitu ya. Diam, kalau ditanyakan nggak ada komplain, tapi akhirnya mereka switching ke brand lain gitu lah. Bener. Ya, nah, tapi sebenarnya dengan kadang-kadang mereka tuh lebih terbuka kalau di sosial media dan sebagainya, mungkin karena nggak langsung, nggak one on one gitu ya. Jadi mereka mungkin lebih terbuka, lebih lebih informatif, lebih open terhadap unek-uneknya gitu. Jadi sebenarnya ada baiknya kalau mereka mau mulai ya mulai aja sebenarnya. Betul. Benar nggak? Biar mereka juga bisa dengar Iya. langsung kebutuhannya apa. Mungkin ada yang malu-malu kalau komplain langsung ke tokonya, ya udah nggak apa-apa lewat sosial media aja, atau lewat call center, atau lewat channel-channel lain yang kami provide. Oke, owners. Jadi dalam sesi ini SCG dan juga Toku berkolaborasi untuk melakukan pembagian giveaway. Jadi teman-teman owners nih berkesempatan untuk dapat hadiah langsung dari SCG dan juga Toku. Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal nonton aja sampai akhir karena pertanyaannya atau kuis atau pertanyaannya ini jawabannya bisa ditemuin dalam video ini. Dan teman-teman syaratnya cuman follow aja nih sosial medianya SCG @SCG_cbm.id yang di Instagram dan juga YouTube-nya SCG, CBM Indonesia dan juga @toku.id. Oke, kita lanjut ya Pak Lius ya. Nah, Pak Lius, kita mau tanya dong, kalau menurut Pak Lius sendiri, gimana sih peran pentingnya toko bangunan buat bisa ngenalin tren-tren ini nih? Kayak misalnya bedanya dia harus pakai semen ramah lingkungan tuh buat apa gitu? Karena kan sebenarnya secara fungsional mungkin agak mirip gitu. Terus ada lagi produk kayak SCG tadi yang beton siap pakai ya, betul ya. Nah itu tuh gimana caranya toko tuh bisa ngenalin produk-produk ini ke si end user gitu? Menurut menurut SCG sendiri tuh gimana atau menurut Pak Lius? Oke, sebenarnya ya seperti saya bilang tadi, peran toko itu kita anggap sebagai salah satu stakeholder yang sangat penting juga. Karena kita memang berusaha sebisa mungkin agar produk-produk SCG ini distribusinya merata dan bisa dijangkau semua kalangan dimanapun mereka berada gitu ya. Oke. Jadi, dan itulah peran pentingnya toko yang kita pandang sebagai salah satu mitra utama kami juga ya. Jadi part of SCG family, bagian dari keluarga kita. Dan kita juga sebenarnya mensupport mereka dengan contoh booth caravan booth. Caravan, apa tuh? Jadi itu adalah aktivitas yang kita lakukan di toko-toko untuk memperkenalkan dan memberi informasi yang lebih akurat mengenai produk-produk SCG ke end user atau customer toko. Misalnya pemilik rumah atau siapapun itu ya. Kita support juga dengan booth caravan contohnya. Oke, berarti sebenarnya SCG itu ada memprovide sebuah feature ya kalau kita bilang kayak apa ya? Activity lah. Activity ya. Si booth caravan ini tuh si toko tuh punya privilege untuk request nih ya. Betul. Oh, jadi kalau misalnya mau edukasi SCG udah siapin aja si booth Betul. caravan ini. Kita provide fasilitasnya semua. Baik, ini tadi ngebahas soal tren. Tadi ada soal eco-friendly, ada soal digitalisasi dan sebagainya. Berarti sebenarnya toko-toko tuh udah harus mulai melek ya. Betul. Ada produk yang memang tuh nggak selamanya produk itu aja. Balik lagi ke ramah lingkungan, barang yang siap pakai, instan gitu kan. Sampai yang tadi ngebahas soal gimana toko tuh melek soal digitalisasi oleh sosial media. Nah, digitalisasi ini menarik nih Pak. Menurut Pak Lius sendiri atau menurut SCG, sebenarnya digitalisasi itu apakah hanya sosial media aja atau ada habit dari toko yang harus dirubah Pak? Sebenarnya kalau saya lihat digitalisasi itu aspeknya sangat luas ya. Betul, setuju. Sangat luas sekali gitu loh. Banyak yang kadang-kadang miskonsepnya digitalisasi itu harus sesuatu yang sangat costly, yang fancy dan sebagainya. Sebenarnya enggak kok. Gitu. Kita bisa mulai dari behavior kita sendiri lah. Contohnya gitu. Contoh simple gitu ya. Mungkin kayak kita dulu biasa bacanya koran gitu ya, koran hard copy. Mungkin sekarang
lebih ke news portal yang ada di digital media gitu. Atau mungkin dulu kita biasa beli buku hard copy gitu, sekarang lebih ke e-book dan sebagainya. Jadi bisa dimulai dari behavior kita sendiri, dari yang paling simpel saja gitu. Oke, baik. Jadi balik lagi ya ke kebiasaan si owner tokonya sendiri. Betul. Yang dirubah dulu kebiasaannya, baru bisa diterapin ke bisnisnya. Betul, karena sebenarnya kan tuntutan market ya, tuntutan pasar itu sekarang sudah mengarah ke sana. Mereka sekarang akses informasinya sudah lebih baik. Betul. Ya kan, dan mereka bisa membandingkan, compare antara produk satu dengan produk lain dengan lebih akurat melalui platform digital. Oke, berarti sebenarnya penting banget ya di desain itu dimulai dari langkah si owner-nya dulu, benar ya Pak ya? Betul. Oke, menarik banget. Nah, terus kalau menurut menurut SCG sendiri nih, sebenarnya apa sih Pak yang dicari oleh SCG? Tokoh-tokoh seperti apa yang dicari oleh SCG buat bisa disupport oleh SCG? Misalnya dari programnya atau aktivitinya SCG sendiri, itu tokoh-tokoh yang kayak gimana Pak ciri-cirinya? Tokoh-tokoh yang sebenarnya fokus pada pengembangan bisnis, yang omsetnya konsisten, terus pertumbuhan growth-nya juga baik ya, baik dan stabil. Ya, dan mereka memang dan lebih baik lagi kalau mereka mengutamakan memiliki koneksi yang baik dengan proyek-proyek gitu. Jadi menambah database-nya mereka lah. Berarti sebenarnya toko tuh penting juga untuk bisa nambah database ya. Karena kan banyak kan kalau owner toko ya biasanya yang penting omset, benar nggak? Yeah. Berarti sebenarnya database tuh penting juga dilihat oleh oleh kacamata supplier untuk mendukung untuk bisa didukung oleh si supplier gitu ya Pak ya. Betul, karena itu merupakan salah satu potensi marketnya mereka lah. Oh, benar-benar dengan ada banyak database peluang bisnisnya makin cepat, benar nggak? Nah, itu mungkin salah satu hal yang toko nggak aware sampai sana ya Pak ya. Mungkin sekarang sih sudah banyak ya yang aware ya. Oke. Nah, terus bentuk dukungan nyata dari SCG ke toko bangun tuh kayak apa sih Pak buat toko-toko? Mungkin udah ada belum Pak toko-toko yang disupport oleh SCG sebenarnya? Oh banyak. Banyak kan ya? Oke. Jadi, nah, biasa bentuk dukungan kayak gimana Pak? Jadi kita selalu provide ya dari yang paling kecil mungkin kita provide kayak brosur, promotion material, point of sales display. Terus kemudian kita juga support mereka dengan desain-desain toko yang menarik, yang mengutamakan mungkin bisa membuat mereka tuh membuat customer-nya mereka lebih nyaman kalau ke toko yang mereka. Kita provide desain-desain khusus untuk mereka gitu, untuk beberapa toko utama. Dan kita juga tadi seperti saya bilang, kita provide mereka caravan booth activity. Ya, itu activity yang mensupport toko-toko untuk memberi informasi produk-produk SCG lah ke end user-nya mereka. Oke, Pak Lius. Nah, ini mau tanya nih Pak Lius. Kira-kira kan tadi kita sempat ngebahas ya, toko-toko yang mungkin bakal bisa menghadapi perubahan dari 5 sampai 10 tahun ke depan, 3 sampai 5 tahun ke depan. Tapi kalau menurut Pak Lius ini kan jangka pendek ya. Kalau jangka panjang nih Pak, misalnya untuk toko-toko yang mau atau bisa bertahan atau berkembang 5 sampai 10 tahun ke depan, itu kira-kira menurut Pak Lius ciri-ciri toko yang kayak gimana Pak? Saya rasa yang toko-toko yang bisa berkembang itu adalah toko-toko yang bisa mendekatkan diri dengan keinginan pasar ya. Beradaptasi dengan demand dari market, kemudian juga mereka bisa embrace menggunakan teknologi-teknologi yang saat ini sudah banyak ada di market. Oke, adaptasi dengan kebutuhan pasar. Betul. Contohnya gimana Pak adaptasi dengan kebutuhan pasar itu? Contoh mungkin saat ini mereka harus fokus ke pelayanan, lebih personalized, lebih dekat dengan customer-nya. Jadi lebih tahu dan lebih paham apa yang dibutuhkan oleh customer. Oke, berarti sebenarnya udah bukan lagi yang namanya toko tuh cuma jualan produk ya Pak? Betul. Tapi lebih ke pelayanannya. Mengutamakan servis gitu ya. Oke, menarik banget. Berarti kalau misalnya mereka mau bertahan lama ya harus melayani servis, bener nggak? Betul. Kembangnya di servisnya. Oke. Menarik banget. Soalnya banyak banget toko-toko yang kita temuin tuh masih seperti itu Pak. Balik lagi ya. Mungkin Pak Lius juga sering banget lah ketemu toko yang mungkin basisnya adalah ngadu toko sebelah sama toko sebelahnya gitu kan. Nah, itu kan banyak banget yang kayak ngadu harga dan sebagainya gitu kan. Berarti sebenarnya kalau mereka mau sustain lama ya jangan main di sana. Tapi ke servisnya ya Pak ya. Betul. Oke, jadi toko-toko yang mau bertahan lama 5 sampai 10 tahun ke depan kedepankan servisnya ya. Oke. Nah, terus kalau menurut SCG sendiri ada nggak sih Pak pola kerja atau strategi buat toko-toko nih yang bisa menunjukkan pertumbuhan bisnisnya itu signifikan? Pola kerjanya ya? Iya, betul. Bisa di tokonya harus ngapain atau owner itu harus gimana sih buat kebangun tokonya itu biar bisa
punya nih habit baru biar toko itu bisa bertahan 5-10 tahun ke depan? Oke, satu, menurut saya konsisten dalam pelayanan terhadap customer-nya. Oke. Mengutamakan value service ya. Mm-mm. Terus kemudian juga menjalin hubungan dengan prinsipal, Oke. menjalin hubungan dengan customer secara baik, Mm-mm. dan sebisa mungkin juga mengutamakan hubungan dengan proyek-proyek, terutama proyek-proyek yang saat ini sedang banyak berkembang ya. Oke. Jadi menambah pangsa pasar lah. Oke. Nah, tadi konsisten terhadap pelayanan. Kalau Pak Paulus sendiri, sebenarnya kalau di toko Bahtera tuh yang tepat nih Pak, pelayanan seperti apa yang harus mereka berikan Pak? Ya mungkin satu, ada banyak pelanggan yang memang tidak mengetahui sebenarnya kebutuhan mereka itu apa gitu loh. Kadang-kadang mereka mungkin hanya tahu mereka butuh semen, tapi semen seperti apa contoh. Oh, oke. Gitu. Berarti lebih ke memenuhi kebutuhannya mereka ya? Betul. Dicari tahu sebenarnya mereka tuh nyari semen buat nggak mau bikin apa? Iya, informasi produk yang tepat gitu kan, sangat membantu untuk pelanggan tersebut. Oke, ada nggak sih Pak pelayanan-pelayanan kecil yang mungkin harus disiapkan juga oleh toko buat ke si pelanggan? Misalnya menyiapkan air gitu, itu kan hal-hal kecil ya. Nah itu apakah menurut Pak Paulus itu juga penting atau enggak? Ya itu mungkin kecil-kecil tapi mungkin bisa ya, Oke. bisa dimasukkan sebagai salah satu pelayanan yang poin pelayanan yang akan istilahnya men-engage dengan customer-nya. Betul, betul. Oke. Nah, terus menjalin hubungan dengan prinsipal ya tadi kalau kata Presnya. Nah, gimana caranya toko-toko, kadang-kadang kan gini, toko-toko itu kan terhubung dengan prinsipal itu hanya melalui sales ya Pak biasanya. Kebanyakan nih, jarang yang kayak kontak langsung sama mungkin beberapa prinsipalnya langsung gitu ya, direct langsung. Nah, itu ada nggak sih Pak cara buat toko-toko itu bisa menjaga ke prinsipal gitu? Nah, kalau di SCG, sebenarnya manajemen kami pun sampai ke level tertinggi, sering melakukan visit market, sering berkunjung ke toko-toko. Oke. Ya, dan tidak hanya sales saja, tapi tim-tim kami semuanya juga sering interaksi dengan toko. Dan di luar itu juga kita sering dan rutin ya mengadakan gathering dengan toko-toko. Oke. Terus kemudian kita juga memiliki channel-channel untuk mereka berinteraksi dengan kita, seperti tadi di sosial media dan call center. Oke, berarti balik lagi ya kalau misalnya si toko ini mau berhubungan sama si prinsipal, terutama misalnya contohnya SCG, sebenarnya banyak banget activity yang SCG udah provide. Dan kalau jalurnya mereka nggak lewat sales pun banyak bisa direct ke sana. Betul. Oke, biasanya kalau gathering gitu-gitu tuh ada undangan khusus dari SCG atau gimana Pak? Ada undangan khusus dari SCG melalui distributornya mereka juga. Oh, oke. Berarti ada beberapa toko yang dipilih ya sebenarnya. Kita sih terbuka untuk semua toko, cuma memang mungkin tidak semuanya bisa hadir gitu ya. Karena balik lagi space-nya lah ya, Betul. limitasinya ya. Iya. Baik, oke Pak. Kalau misalnya menurut Pak Paulus atau SCG sendiri, tips nih buat toko-toko yang baru bangun atau yang mereka tuh baru melek mau berkembang, kira-kira apa yang mereka harus lakukan Pak? Konsistensi sih. Konsistensi Ya. Konsistensi, fokus terhadap perkembangan bisnis, fokus terhadap pelanggan, ya, dan menjalin komunikasi yang baik ke semua stakeholders. Oke, berarti balik lagi ya, konsistensi dan juga fokus terhadap pengembangan bisnis. Jadi gimana si owner dan toko itu mau berkembang terus. Betul. Gak ada gitu ya, utamanya bukan di produk atau di tokonya doang, tapi ke pelanggannya, kebutuhan pelanggannya ya. Betul. Karena konsistensi yang baik juga mereka pasti akan mencari informasi dengan produk-produk secara lebih detail ya. Oke, Pak Paulus, katanya SCG lagi ada campaign nih Pak. Ini tadi kan Jirayut joget-joget nih Pak. Di tengah kita nih. Katanya ada campaign tahan guncang pantang tumbang. Itu campaign apa sih Pak? Boleh jelasin nih Pak? Oke, sebenarnya filosofi yang terkandung di dalam pengertian tahan guncang pantang tumbang itu mencerminkan produk-produk bangunan SCG yang kuat dan tahan lama. Jadi pemilik bangunan, gedung, atau rumah tinggal yang menggunakan produk-produk SCG tidak perlu khawatir akan kekuatan rumah atau gedungnya. Ya, mereka bisa tinggal dengan nyaman dan untuk masa depan mereka lebih baik. Oke, mantap banget. Oke, kita mau ingetin nih sekali lagi buat teman-teman yang nonton, jangan sampai skip video ini karena bakal ada kuis dan teman-teman cuma bisa dapetin jawabannya kalau teman-teman nonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, kuisnya bakal diposting di sosial medianya kita nih, SCG dan juga Toku. Syaratnya gampang banget, teman-teman tinggal follow aja sosial medianya SCG di @scg_cbm.id dan YouTube SCG di SCG CBM Indonesia, serta follow juga IG, TikTok, dan juga YouTube-nya Toku di @toku.id.
Oke, Pak Luis, thank you banget udah main-main ke Toku. Semoga topik yang kita bahas, yang kita udah pembicaraan dari tadi ini bisa jadi manfaat juga buat semua penonton kita. So, thank you banget owners. Jangan lupa untuk tonton dari awal sampai akhir biar bisa tahu manfaat dari produk SCG dan juga dari data-data yang tadi kita sempat omongin. Thank you dan selamat siang.